Gimana caranya Ahilman agar semua persoalan kita nggak jadi bikin nyesek ke kita, nggak bikin jadi sakit di hati kita, nggak bikin jadi persoalan dalam kehidupan kita? Maka jawabannya adalah minta tolonglah sama Allah. Bukankah dalam sholat kita baca kalimat itu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Berkali-kali loh kita minta. 17 kali dalam sehari yang wajib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi lucunya kita seringkali mengucapkan kalimat itu. Tapi kenapa sandaran kita bukan lagi Allah tapi yang lain. Seakan-akan teman-teman tuh gak serius minta tolong sama Allah itu. Seakan-akan teman-teman tuh kayak nggak yakin kalau Allah bisa ngasih pertolongan daripada persoalan kehidupan kita. Maka gimana caranya? Cara kita agar ditolong oleh Allah. Gimana caranya agar dari sekian banyak persoalan kita akan ditolong oleh Allah? Caranya ada 5. Agar kita mampu ditolong oleh Allah. 1, caranya adalah memperbanyak berdoa kepada Allah. Surat Al-Mu'min ayat 60 atau surat Ghafir ayat 60. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Siapa yang berdoa kepadaku, yang memohon kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan jawab permohonannya. Surat Al-Baqarah 186. "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, sampaikan, qarib, aku itu dekat. Pasti selama mereka mendekat kepadaku, aku akan jawab setiap permohonannya. Bahkan aku akan tolong setiap persoalan kehidupannya. Punten. Berdoa itu artinya ada 3. 1, memohon. 2, meminta. 3, meyakini. Itu doa. Zikir itu artinya mengingat. Orang berzikir belum tentu berdoa. Kalau orang berdoa pasti harus berzikir. Orang nyebutin nama Allah belum tentu dia minta sama Allah. Tapi kalau orang yang berdoa kemudian dia menyebutkan nama Allah, di dalamnya pasti ada kalimat-kalimat terbaik dalam kehidupan. Berdoa itu prosesnya memohon, meminta, meyakini. Kadang kita ini selama ini mohon maaf mungkin sudah minta sama Allah, tapi kadang-kadang gak yakin dalam permintaannya. Itu bukan doa itu namanya. Doa itu memohon. Mohon, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Syakur. Semua disebutin. Allah punya nama 99. Dan teman-teman bisa menggunakan nama-nama itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau urusan rezeki silakan pakai nama Allah. Ya Allah ya Razzaq. Allah yang maha memberikan rezeki. Kalau teman-teman pengen dilapangin hatinya tentang seseorang. Ya Allah ya Wasi. Ya Allah lapangkan, luaskan hatinya. Yang selama ini sempit terus ngelihat saya. Yang selama ini lihatnya cuma muka saya doang, ya Allah. Tutupin. BTK pelong banget orang teh. Biar yang kelihatannya yang baik-baik aja. Ya Wasi, Allah yang maha melapangkan. Kalau teman-teman mau lagi yang lebih keren, ya Hafiz, Allah yang maha menjaga. Teman-teman ngerasa gimana ya Ustadz? Dia pergi sama yang lain enggak ya? Diambil sama yang lain enggak ya? Sertain, ya Hafiz. Istri Ahilman itu kalau doa, suka doa, ya Allah ya Hafiz, Allah yang maha menjaga. Kan meren maklumnya kalau punya suami kayak gini banyak maklum meren. Nah, gitulah pokok namanya. Kan serba salah kan. Kan casing gini mah banyak yang mau, bener tuh. Ontenya biasa we. Matana istri Ahilman kenapa nggak pernah cemburu, nggak pernah takut, nggak pernah sieun, nggak pernah khawatir. Ya Allah ya Hafiz. Kalau istri Ahilman terlalu cemburu, terlalu khawatir, jadi sakit apa enggak? Sakit. Ahilman tuh termasuk ustadz yang barangkali istrinya nggak pernah ikut taklim sama ustadznya. Saya sering kali ajak, Bun, ikut yuk, ikut. Inilah ada si Dede lah, ribet lah. Kenapa sih ayah mau ditemenin sama bunda?
Biar ustadz teh, biar ayah selamat dari jeratan nenek-nenek jahat. Apal teman-teman, kalau yang anak muda mah punten ya ngaji teh mungkin kita mah nggak ya bun. Kalau ibu-ibu mah ada masya Allah tuh, foto geda kieu tah. Beres ngaji teh kadang-kadang keram beres ngaji teh. Lamun teh keram memar-memar, jadi kayak KDRT gitu di imah teh. Mata kadang-kadang Ustaz suka pengen, bun ikut yuk, tapi istri Elman nggak pernah mau ikut. Terus saya nanya, bunda kenapa sih bunda? Apakah nggak pernah takut apa gimana? Kata istri saya, Us ayah, kan kita punya Allah ya Hafid, Allah yang maha menjaga. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, Ustaz gimana ya aku teh suka sama dia, tapi kadang-kadang dia tuh nggak paham dengan permohonan aku, takut diambil orang. Tenang, ada Allah ya Hafiz. Teman-teman nggak akan ngekang, kamu di mana sama siapa semalam berbuat apa? Capek. Liar kan kalau gitu makan? Kan adanya teman-teman mohon maaf dulu waktu kita masih jahiliyah, masih ingat saya tuh. Dulu waktu masih jahiliyah banget, kita waktu masih sering settingan ya, pacaran, kan suka ditanya, kamu lagi apa, di mana, sama siapa? Padahal kita tuh baru selesai makan, karek parkirkan motor, kamu sudah sampai mana? Nepi garasi. Saking ku takut eta kehilangan. Sok coba teman-teman punten ya, akhwat punten, ikhwan punten. Kalau teman-teman sekarang lagi ta'aruf, tapi terlalu ketakutan kehilangan, pasti akan kehilangan. Yang seringkali membuat kehilangan itu karena kita takut kehilangan. Makanya rumusnya adalah kalau kita tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa takut kehilangan. Biarin aja. Kenapa harus takut sih? Sesuatu kalau bukan milik kita, nggak akan pernah jadi milik kita. Sesuatu kalau memang jadi milik kita, dengan cara apapun pasti jadi milik kita. Mual siun, mual takut. Dia bikin status, pasti aya nanaon ya. Stres, liar. Teman-teman baru kerja, ada teman kita yang caper banget sama bosnya. Caper pisan. Nanaon si eta deui, nanaon si eta deui, nanaon si eta deui. Kita ngerasa, ya Allah perasaan kita lebih senior dibanding dia, tapi kok dia yang lebih diamanahkan sama bos saya? Kalau teman takut kehilangan kerjaan itu, teman-teman akan iri sama dia. Ujungnya jadi sakit, ujungnya jadi benci sama dia. Dan kadang yang bikin kita sakit hati itu bukan kurangnya bahagia hidup kita, tapi karena terlampau banyak ketakutan kehilangan apa yang bukan jadi milik kita. Dan kadang-kadang kita masuk gitu atuh. Tetangga beli kulkas, orang panas tiris. Nanti nyambung, panas tiris. Tetangga beli kulkas. Tetangga beli kompor gas, orang kebakaran. Kan teu nyambung. Tetangga beli mobil, orang katabraknya. Nya atuh, diukna di harapan mobil, katabrak. Kadang-kadang teman kita yang nikah, kita yang jadi ambeien. Kumahanya. Pasti sibuknya. Kadang-kadang ada teman taklim kita yang kemana-mana bareng, tiba-tiba dia ngasih undangan sama kita. Yang kalau taklim itu bareng sama kita terus. Terus dia bilang gini, Dek, saya udah ada yang ngelamar loh. Masa? Kok nggak bilang-bilang sih? Kita kan CS banget. Kalau kamu nikah aku sama siapa dong? Kamu kan tebengan aku. Kita tuh jadi ngerasa sedih begitu. Teman-teman harusnya kalau orang lain bahagia, kita juga harus bahagia. Karena bahagia sesungguhnya itu adalah saat kita melihat orang yang kita sukai itu bahagia. Jadi kalau teman-teman ada mantan dulu yang menikah sama orang lain, harusnya kita merayakan dengan kue. Yes, akhirnya dia menikah juga. Berarti dia sudah move on. Berarti selama ini yang menghalangi jodoh saya datang ke saya, kan bisa jadi doa-doa dia, bener tuh? Dan dia sudah selamat. Selamat ya, datang. Makanya mohon maaf Ahilwan mah suka merekomendasikan kalau teman-teman diundang oleh mantan, datang. Malah kalau bisa jadi panitia. Hai. Panitia orang yang jadi panitia. Biar lebih kejam, panitianya bagian rumah wadah.
Kesel saeutik balangkeun piringna. Bukannya nggak mau datang, kadang-kadang nggak pernah diundang, gitu ya. Kalau teman-teman nggak diundang, datang we. Nggak usah nunggu diundang dulu, datang. Malah kalau bisa, teman-teman yang jadi berbuat baik sama dia tuh, bilang, kamu nikah ya? Ya udah, nanti dari aku ya dokumentasinya. Aku yang nyiapin foto kamerana, nges moto ke orang dibakar kabeh. Biar nggak ada lagi kenang-kenangan pernikahan. Ini bisa nih.